Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel YouTube Sinyal Militer. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kapal selam Jerman yang sangat merepotkan sekutu pada masa itu. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini bisa menekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video menarik seputar dunia militer lainnya. U-boat, singkatan dari Unterseeboot, adalah sebutan dari kapal selam Jerman yang menjadi lawan mematikan bagi kapal-kapal sekutu selama Perang Dunia I dan II. Pada Perang Dunia II, tercatat pertempuran laut antara U-boat melawan kapal-kapal sekutu banyak terjadi di Samudra Atlantik. Semuanya bermula saat pecah Perang Dunia Pertama. Ketertarikan penggunaan kapal selam untuk tujuan perang mulai meningkat dengan digunakannya kapal selam H.L. Hanley tahun 1864 pada Perang Saudara Amerika. Kekaisaran Jerman semula tidak menaruh minat untuk itu, namun pada tahun 1897 dilakukan usaha pembuatan kapal selam oleh Howard de Kiel atas biayanya sendiri yang kemudian pada tahun 1902 dianggap gagal dan dijadikan besi tua. Dan barulah satu dasawarsa kemudian dilakukan pengembangan kapal selam yang terutama ditujukan untuk kepentingan militer. Pada tahun 1902 di Jerman dibuat sebuah purwarupa kapal selam percobaan 200 ton bernama Forelle dan diuji secara intensif. Kapal selam ini menjadi daya tarik tersendiri dan kemudian dibuat 3 buah kapal selam lagi untuk diekspor ke Rusia. Setelah dipertimbangkan juga untuk membuat satuan kapal selam militer bagi Jerman yang kemudian diserahkan kepada Gustav Berling untuk merancang dan membuat kapal selam. Berling meminta bantuan kalangan kapal Germania Werft di Kiel. Rancangannya berdasarkan 3 kapal selam sebelumnya yang diekspor ke Rusia dengan perubahan penting yang menunda penyerahannya. Baru pada April 1905 pembuatannya dimulai. Pembaruan penting terutama berhubungan dengan tekanan badan kapal, penyusunan horizontal tabung torpedo, dan motor penggerak yang menggunakan bahan bakar kerosin yang belum selesai dibuat. Dan pada 14 Desember 1906, setelah banyak dilakukannya pengujian, kapal selam Angkatan Laut Kekaisaran Jerman mulai digunakan dalam dinas. Dengan dimulainya Perang Dunia Pertama, kapal selam mula-mula digunakan sebagai kapal selam dagang atau digunakan untuk tujuan-tujuan militer terutama pada Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Kemampuan kapal selam belum benar-benar digunakan pada waktu Perang Dunia Pertama, diakibatkan terutama dari sedikitnya baterai dan oksigen yang dapat dibawa sehingga kapal selam tidak dapat berlama-lama di dalam air. Ketiadaan perhubungan radio mengakibatkan kapal selam waktu itu harus melakukan penyerangan sendiri-sendiri. Kebanyakan kapal selam berlayar tidak jauh dari pantai dan lebih banyak melakukan aktivitas sampingan seperti menyebarkan ranjau daripada mentorpedo kapal. Banyak kapten kapal selam lebih menyukai beraksi di permukaan daripada di dalam air. Bagaimanapun, banyak keberhasilan yang dicapai kapal selam selama Perang Dunia Pertama. Hal ini terutama diakibatkan Angkatan Laut Inggris belum memiliki cara untuk melindungi kapal-kapal dagangnya pada permulaan perang. Banyak konvoi kapal yang menjadi korban dari serangan kapal selam. Pada akhirnya, pihak sekutu menggunakan bom dalam. Senjata ini menjadi ancaman yang serius bagi kapal selam pada waktu Perang Dunia Kedua. Aksi U-boat yang terkenal pada Perang Dunia Pertama adalah aksi penyerangan terhadap kapal RMS Lusitania oleh kapal selam U-20 pada tahun 1915 yang menewaskan 1.198 orang dan 123-128 orang diantaranya merupakan warga Amerika, sehingga Amerika memutuskan untuk ikut berperang di pihak sekutu. Setelah Perang Dunia Pertama di bawah perjanjian Versailles, Angkatan Laut Jerman dibatasi. Pada masa ini, terutama di Belanda dan Inggris, teknologi kapal selam mengalami kemajuan yang pesat. Lanjut ke era Perang Dunia Kedua. Pada awal Perang Dunia Kedua, kapal selam Jerman meraih keberhasilan yang sangat besar, walaupun kapal selam yang ada hanya berjumlah 53 unit, dengan keterbatasan teknis dan logistiknya. Keberhasilan ini meyakinkan Hitler yang semula skeptis untuk menyetujui program pembangunan kapal selam yang lebih kuat.
Panglima tertinggi armada kapal selam Angkatan Laut Jerman atau biasa disebut dengan Kriegsmarine, Admiral Karl Donitz, menyatakan kenapa Jerman pada waktu meletusnya Perang Dunia II hanya memiliki 53 unit saja. Kesalahan tak sepenuhnya ada di Kriegsmarine, ungkapnya, karena program pembangunan kekuatan bawah permukaan Nazi dilakukan menurut buku putih rencana pengembangan armada yang mengasumsikan bahwa konflik senjata berskala besar tak akan terjadi sampai pertengahan 1940. Namun pada kenyataannya, pemimpin tertinggi Nazi, Adolf Hitler, terlalu cepat menabuh genderang perang. Total U-boat yang dibuat selama Perang Dunia Kedua adalah 1.100 unit atau sekitar 16 tipe. Dari jumlah itu, 458 unit tenggelam dalam pertempuran di Samudra Atlantik. Korban kapal tenggelam di pihak sekutu akibat serangan U-boat di seluruh penjuru dunia mencapai lebih dari 10 juta ton. Berdasar pengalaman pada Perang Dunia Pertama, kapal selam dirancang untuk penyerangan malam di atas permukaan dan masih dilengkapi dengan baterai berkapasitas rendah, menyebabkan kapal selam tidak dapat melaju dengan cukup cepat di bawah permukaan air. Maka dari itu dibuatlah U-boat tipe XXI. Adalah kapal selam pertama yang dirancang untuk melaju lebih cepat di bawah permukaan air daripada di atas permukaan, dan dengan snorkel serta kemampuan untuk melaju dengan sunyi sehingga dapat menyelam lebih lama. U-boat mencapai masa kejayaannya antara tahun 1939 sampai 1942 dengan menenggelamkan banyak sekali kapal sekutu sehingga Angkatan Laut Inggris sempat diambang kekalahan pada tahun 1942. Baru setelah ditemukannya radar dan dipecahkannya kode Enigma oleh para ilmuwan sekutu, U-boat mengalami kemunduran, bahkan terbalik, dari pemburu bawah laut menjadi yang diburu oleh pesawat anti kapal selam dan kapal perang sekutu. Hampir seluruh U-boat akhirnya berhasil dikirim ke dasar laut oleh sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.